Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Pernah kan Anda udah di depan pintu, siap berangkat, kunci ketinggalan? Sering itu. Atau ponsel? Aduh, rasanya sepele ya, tapi beneran bikin kesel. Banget. Bisa merusak mood pagi-pagi. Nah, hari ini kita mau bedah satu trik memori praktis nih dari sebuah buku buat ngatasin gangguan kecil tapi ya ampun nyebelin kayak gitu. Menarik nih. Trik apa tuh? Sumber kita kali ini kutipan dari bab 1 buku 10 benda penting, hack ingatan praktis. Misi kita simpel aja sih, pahami teknik ini biar barang-barang penting Anda, ya itu tadi, kunci, dompet, ponsel, selalu kebawa. Oke. Siap? Mari kita gali lebih dalam. Siap. Jadi fokusnya ini praktis banget ya, bukan buat ngafal katakanlah daftar nama pahlawan atau rumus fisika yang rumit gitu. Bukan. Ini murni soal bikin rutinitas harian kita lebih mulus. Sumbernya bahkan nyaranin persiapan malam sebelumnya sih, tapi ya intinya gimana caranya pas kita mau pergi itu nggak ada yang ketinggalan. Betul. Itu tujuannya. Dan yang menarik itu cara kerjanya. Jadi Anda perlu semacam kerangka mental gitu ya, buat sekitar 10 barang penting. Kerangka mental, kayak gimana tuh? Sumbernya nyebut beberapa metode. Ada metode bentuk angka, misalnya angka 2 mirip angsa gitu, atau yang agak keren dikit, istana memori atau Wichstapis. Anda naruh barang secara mental di tempat yang Anda kenal banget. Ah iya, istana memori. Sering dengar tuh di film detektif gitu ya. Nah, itu dia. Tapi mungkin kedengarannya agak Agak ribet ya buat sekedar nginget kunci sama dompet. bisa jadi. Makanya penulis buku ini milih yang lebih sederhana, yang diajarin ayahnya. Metode sajak angka, Chiver-Rie Methode namanya. Sajak angka. Iya, simple banget. Contohnya nih, pakai bahasa Belanda ya aslinya. In is steen, 1 itu batu. 2 is sleigh, 2 itu kereta luncur. 3 is knie, 3 itu lutut. Oh, jadi cuma dicari kata yang rimanya mirip sama angkanya. Tepat. Kekuatannya justru di kesederhanaannya ini. Gampang diingat. Oke, sajak angka. Kedengarannya lebih masuk akal buat sehari-hari ya. Terus, gimana langkah praktisnya? Kita terapinya gimana? Cukup 3 langkah aja. Gini. Pertama, ya bikin daftar barang Anda dulu. Taruh di samping kerangka memori pilihan Anda. Misal tadi sajak angka itu. Oke, daftar barang, samping sajaknya. Kedua, urutkan berdasarkan prioritas. Yang paling penting, yang paling nggak boleh ketinggalan, taruh di atas. Masuk akal. Yang vital duluan. Ketiga, nah ini kuncinya. Visualisasikan setiap barang dengan sangat jelas. Terus, kaitkan ke elemen sajak Anda tadi. Dan ini bagian serunya. Bikin gambaran itu seaneh, selucu, atau ya seabsurd mungkin. Absurd, justru yang aneh-aneh gitu. Iya, anehnya otak kita tuh lebih gampang ingat hal-hal yang ganjil atau nggak biasa. Wah, menarik. Semakin aneh semakin bagus ya. Punya contoh konkretnya nggak dari penulisnya? Gimana dia ngaitin barang ke sajak angka itu? Penasaran nih, seberapa aneh? Ada. Ini contoh dari daftar pribadinya dia ya. Oke. 1, kan tadi steen atau batu. Dia kaitkan sama obat. Dia bayangin batu besar yang ada lubangnya tempat dia numbuk pil obatnya. Agak primitif gitu ya, tapi visual. Oke. Batu buat numbuk obat. Terus 2, sleigh atau kereta luncur. Dia kaitkan sama kunci. Dia bayangin kuncinya itu ditaruh di atas kereta luncur salju yang lagi melesat kencang. Ada unsur gerakan, dinamis. Kereta luncur bawa kunci, oke. 3, knie atau lutut. Dia kaitkan sama ponsel. Nah ini, dia bayangin ponselnya itu muter-muter di atas lututnya kayak gasing. Aneh kan? Hahaha, iya aneh sih. Ponsel jadi gasing di lutut. Tapi justru itu yang bikin nempel di kepala katanya. Lanjut ya. 4, stier atau banteng. Dia kaitkan sama buku catatan. Dia bayangin lagi ngayunin buku catatan warna merah di depan banteng yang lagi marah. Ada unsur bahaya, emosi kuat. Wow, oke. Catatan merah buat banteng. Terakhir, 5, parkir Skype atau kartu parkir biru itu. Dia kaitkan sama dompet. Dia bayangin dia lupa bawa kartu parkir, jadi harus ngeluarin dompet. Mungkin buat bayar denda gitu. Jadi ada hubungan sebab akibat. Wah, menarik banget ya cara visualisasi yang absurd itu malah bikin lengket di ingatan. Nggak kepikiran loh sebenarnya. Tapi ini beneran efektif nggak sih buat jangka panjang? Penulisnya bilang apa setelah nyoba ini?
Nah, menurut pengakuannya dia nih, setelah 2 tahun rutin pakai teknik ini, dia itu hampir nggak pernah lagi lupa barang dari daftarnya. Serius, 2 tahun? Iya, kecuali kalau emang ya lagi buru-buru banget terus sengaja kelewat pas ngecek gitu. Tapi daftar itu udah kayak otomatis di kepalanya. Udah jadi kebiasaan ya? Betul. Bahkan saking kuatnya, katanya dia bisa nambah item ke-11, ke-12 tanpa perlu bikin sajak baru lagi. Udah nyantol banget sistemnya. Jadi kalau kita lihat, ini bukan sihir ya. Ini cuma manfaatin cara alami otak kita bekerja. Asosiasi sama visualisasi. Itu kan pengalaman penulisnya. Tapi realistis nggak sih buat kita orang biasa yang mungkin awalnya ngerasa aduh ribet amat atau aneh banget, mesti bayangin yang aneh-aneh gitu tiap pagi? Pertanyaan bagus itu. Emang sih, perlu sedikit usaha di awal. Buat bangun kebiasaan, buat nemuin visualisasi yang klik buat kita. Tapi kuncinya, konsistensi. Dan mungkin juga nggak harus absurd contoh tadi. Kalau asosiasi yang lebih logis, udah cukup kuat buat Anda. Tiap orang kan beda-beda ya. Sumbernya juga nyinggung ide lain yang lebih simpel, semacam memori eksternal. Memori eksternal. Maksudnya? Pakai tas yang beda-beda buat keperluan beda. Misalnya, satu tas buat kerja, satu buat olahraga, satu tas darurat di mobil. Jadi, pas kita ambil tas yang tepat, otomatis barang-barang yang relevan udah ada di situ. Kayak versi fisik dari kerangka memori tadi. Oh iya ya, jadi nggak perlu ngapal tapi udah disiapin per kategori gitu ya, pakai tas. Masuk akal juga. Iya kan? Lebih fisik. Jadi intinya ini bukan soal kita harus berusaha lebih keras buat mengingat, tapi lebih ke merancang semacam sistem mental. Mau itu pakai sajak konyol, lokasi imajiner, atau bahkan tas fisik yang beda-beda. Tepat sekali. Tujuannya memaksa otak kita, atau lebih tepatnya membantu otak kita buat ngingat barang penting sehari-hari itu. Tinggal cari aja alat bantu mana yang cocok buat Anda, terus dilatih sebentar. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih, lupakan kelupaan. Gitu ya, dengan sedikit kreativitas visualisasi dan kerangka memori sederhana, Anda bisa meretas rutinitas pagi Anda, bangun kebiasaan mental yang efektif. Betul. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan nih. Selain tas berbeda yang tadi disebut sebagai memori eksternal, Ya, ada nggak sih memori eksternal sederhana lain, yang non-digital ya, yang mungkin tanpa sadar udah Anda pakai selama ini? Atau mungkin bisa Anda ciptakan sendiri buat bantu nyederhanain hidup dan mastiin nggak ada barang penting yang ketinggalan lagi. pertanyaan bagus buat direnungkan. Pikirkan deh tentang itu. Nah, dari teknik tadi, mana yang paling menarik buat Anda? Atau jangan-jangan Anda punya trik jitu lainnya? Boleh banget tuh di-share. Iya, jangan ragu bagikan di kolom komentar ya. Kami senang banget bertukar ide. Dan tentu saja, ikuti terus sesi eksplorasi kami untuk bahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Oke, mari kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda mungkin agak sebel gitu karena lupa daftar belanjaan, atau nomor telepon penting, atau bahkan poin-poin buat presentasi? Nah, ada satu teknik memori yang cukup unik nih dari sumber-sumber kita, namanya metode bentuk angka. Kayaknya menarik buat dibahas lebih dalam. Iya bener banget. Ini metode yang dasarnya tuh visual sekali. Jadi intinya kita ambil tiap angka ya dari 0 sampai 9, itu terus kita ubah jadi gambar atau bentuk fisik. Tapi kuncinya, bentuknya itu harus secara visual mirip sama lekukan angkanya. Jadi bukan asal sambung aja. Oh, oke oke. Jadi kayak kita lihat awan terus nemu bentuk hewan gitu ya, tapi ini buat angka. Di sumber disebutin contohnya nih, angka 0 kan bulat jadi kayak donat atau ban, terus satu yang lurus gitu jadi lilin. Atau pensil mungkin bisa juga ya. Persis. Bisa pensil, bisa lilin. Terus angka 2, kan ada lengkungannya tuh di atas. Nah itu kayak leher angsa. Angka 4, coba deh perhatiin. Mirip kan kayak perahu layar kecil? Atau angka 8, nah ini gampang. Bisa jadi jam pasir atau manusia salju yang numpuk 2. Iya, iya, kebayang. Ada lagi nih, 3 katanya bisa kayak kupu-kupu atau bentuk hati. Terus 5 jadi kayak kait pancing. Angka 6 itu stick golf atau lasso. 7 bisa kapak atau bumerang. Nah, 9 itu kayak bendera yang lagi berkibar atau kecebong ya. Tapi ditekankan banget ya soal konsisten. Jadi harus pilih satu aja gitu ya, satu gambar buat satu angka. Biar nggak ketukar. Nah, itu dia. Konsistensi penting banget. Dan ini nyambung ke pertanyaan,
Kenapa sih metode ini bisa efektif? Sumber kita nunjukin sesuatu yang cukup mendasar. Otak kita ini kan hasil evolusi ya, jadi jauh lebih jago gitu loh, memproses bentuk dan objek nyata dibanding simbol abstrak kayak angka. Angka 0 desimal aja itu kan penemuannya relatif baru ya dalam sejarah manusia, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Wah, iya juga ya. Masuk akal banget sih. Nenek moyang kita kan hidupnya bergantung sama mengenali bentuk-bentuk di alam. Mana makanan, mana bahaya, mana jalan pulang. Jadi metode ini tuh kayak nerjemahin angka modern balik ke bahasa asli otak kita gitu ya. Bahasa gambar dan ruang. Betul, itu poin utamanya. Kita manfaatin settingan pabrik otak kita lah istilahnya. Makanya sumbernya nyaranin banget, visualisasinya itu harus sehidup mungkin. Jangan cuma bayangin bentuknya doang, tapi tambahin detail. Gerakan, warna yang ngejreng, mungkin sesuatu yang lucu, atau aneh sekalian. Justru makin absurd makin nempel biasanya. Oke. Jadi kalau tadi angka 8 itu manusia salju, jangan cuma diem aja gitu ya. Mungkin bayangin dia lagi kepanasan di pantai sambil meleleh, atau malah lagi main ski di atas tumpukan gula. Aneh sih, tapi kayaknya jadi susah lupa ya. Nah iya benar. Justru keanehan itu jadi semacam jangkar di memori kita. Dan ini yang bikin beda sama teknik lain. Kayak metode sajak angka itu kan, yang ngandelin rima kata misalnya 2 itu sepatu gitu. Kalau metode bentuk angka ini murni main di kemiripan visualnya. Paham. Terus gimana cara pakainya nih biar praktis? Misalnya saya punya daftar belanjaan. Item nomor 4 katakanlah pulpen 4 warna. Nah, bisa Anda bayangin perahu layar, bentuk angka 4, Anda itu tiang layarnya mungkin pulpen 4 warna raksasa yang lagi Anda cari. Jadi nyantol gitu informasinya. Atau item kelima itu sekotak amplop. Coba bayangin kait panjing raksasa, bentuk angka 5, lagi susah payah ngangkat tumpukan amplop itu. Kebayangkan? Wah, menarik ya. Jadi tiap angka tuh jadi kayak gantungan visual di kepala kita, tempat kita bisa nyantolin info yang perlu diingat. Ini bisa juga dong buat nginget poin-poin presentasi atau kata kunci gitu. Bisa banget. Sangat bisa. Misal poin pertama, angka 1 kan lilin ya. Anda bayangin lilin nyala terang banget. Itu melambangkan ide pembuka yang cerah. Terus poin kedua, angka 2 itu angsa. Bayangin angsa berenang anggun. Melambangkan alur argumen Anda yang mulus. Gitu. Sumbernya juga nyebutin potensi lain loh. Katanya bisa jadi skema memori harian atau bahkan bantu nangkap ide pas kita nggak sempat nyatet. Oke, jadi intinya metode bentuk angka ini cara cerdas lah ya buat ngakalin otak kita yang agak susah nginget hal abstrak. Caranya ya diubah jadi sesuatu yang lebih nyata, lebih visual, simple sebenarnya, tapi dasarnya kuat ya dari cara kerja otak. Betul. Dan enaknya, ini alat yang bisa langsung Anda pakai sekarang juga. Nggak perlu alat aneh-aneh, modalnya cuma imajinasi. Coba bayangin deh, ini bisa ngurangin stres pas harus ngapalin nomor baru, daftar kerjaan, atau mungkin fakta-fakta buat kerjaan Anda. Sip. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Kalau angka yang abstrak aja bisa kita jinakkan jadi bentuk visual biar gampang diingat, coba deh renungin sejenak. Ada nggak sih konsep-konsep abstrak lain di hidup atau kerjaan Anda? Mungkin strategi bisnis, teori rumit, atau bahkan perasaan yang bisa Anda coba bikin lebih nyata, lebih gampang dipegang sama pikiran. Pakai prinsip visualisasi yang mirip-mirip gini. Siapa tahu kan jadi ada cara baru buat memahami dunia sekitar Anda.